Terima kasih Mas Haji Winayo, dan salam hormat kami kepada sedulur sedharma yang mengikuti acara pada siang hari ini. Terlebih dahulu saya mengaturkan panganjali Om Swastiastu. Puji para musik semua kehadapan Hidup Sang Hyang Widi, kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Kita masih prihatin dengan suasana pandemi yang masih melanda dunia. Sembari kita berdoa, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini dengan berbagai variannya segera selesai, segera musnah dari muka bumi. Sedulur sedharma, kesempatan kali ini saya akan berbicara menelisik lebih dalam Tri Kerangka Dasar Agama Hindu. Ini sebuah tema yang memang sering menjadi pertanyaan kita bersama. Kita sudah maklum Tri Kerangka Dasar Agama Hindu itu adalah tattwa, susila, dan upacara. Sudah semua tahu itu. Tetapi sering kita berpendapat bahwa orang Hindu ini, kita Hindu di Indonesia terutama Nusantara ini, kebanyakan upacara. Ritualnya ribet-ribet lagi. Upacara ritual yang ribet dan jumlahnya banyak. Sering kemudian kita kaitkan dengan pembertahanan serada bakti kita. Ritual kita nilai sesuatu yang melemahkan. Kenapa kita tidak berfilsafat saja? Kadang-kadang ini menjadi sebuah perdebatan di kita, kadang-kadang juga bisa menjadi sebuah benturan. Inikah yang coba akan saya kaji bersama-sama kita semua, kita belajar bagaimana kita beragama Hindu di Nusantara ini, di NKRI yang sangat kita cintai. Sedulur sedharma, kalau menurut sejarahnya, Hindu kita diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia itu kan baru mulai sekitar tahun 59. Dan dengan perjuangan yang sangat gigih ya dari pendahulu, dari leluhur kita. Jadi tidak mudah. Karena awalnya Hindu kita ini disebut tradisi, kepercayaan semata, ya, penyembah berhala dan lain sebagainya. Saudara kita yang duluan diterima oleh negara, agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, ya, yang kita kenal sebagai agama Abrahamik, itu mempersyaratkan Hindu supaya bisa diterima sebagai sebuah agama. Nah, inilah yang melahirkan kesepakatan di antara sesepuh kita. Misalnya, Tuhannya Hindu itu siapa? Ya. Kita kemudian bersepakat memilih untuk konteks Nusantara namanya atau sebutannya adalah Hidup Sang Hyang Widi. Pembawa ajaran sucinya siapa? Kalau teman-teman di agama Abrahamik jelas, kita kemudian memilih Hidup Begawan Biasa atau Wiyasa. Apa kitab sucinya? Kita kemudian memilih Weda. Apa tempat sucinya? Kita kemudian memilih Pura. Ini yang terjadi di Nusantara kita. Inilah yang akan saya ajak kita memahami semua, bahwasanya Hindu Nusantara yang kita terapkan kali ini memang berpaham Weda. Jadi tidak usah teman-teman kita yang pulang belajar dari India kemudian kembali ke Indonesia berteriak, kita kembali kepada Weda, back to Weda. Sepertinya kita Indonesia ini tidak mengamalkan Weda. Nah, ini yang saya ajak teman-teman nanti dengan pilihan-pilihan leluhur kita yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita sesungguhnya Hindu yang berpaham Weda, yang berdasarkan atas kitab suci Weda, namun mengadopsi budaya-budaya luhur Nusantara. Baik sedulur sedharma, yang pertama mari kita coba lihat kajian tattwa. Apa itu sebenarnya tattwa? Tat itu hakikat yang nyata.
prinsip-prinsip yang esensial. Ya, yang ini kemudian dikaitkan di dalam kehidupan agama kita dengan spiritualitas, dengan serada atau keyakinan, dengan kenirmalan atau kesucian, dengan logika, berpikir yang logis, rasional. Jadi tatwa dalam konteks agama Hindu biasanya kita pahami hanya sebagai sebuah filsafat. Harusnya kita perluas. Karena filsafat dalam konteks Yunani, dia berangkat dari apa? Dari rasa ragu-ragu untuk mencari kebenaran. Untuk mendapat kebenaran dimunculkan keraguan-raguan, dijawab keraguan-raguan itu sampai kepada kebenaran yang diharapkan. Sudah itu tidak berapa lama kemudian kebenaran ini dikaji lagi, diverifikasi, muncul kebenaran yang baru. Itu filsafat. Dalam konteks di luar filsafat agama Hindu. Nah, ketika kita menyebut tatwa, berangkatnya filsafat kita dari keyakinan, dari kebenaran ajaran Shruti. Sehingga kebenaran yang kita dapatkan sudah kebenaran yang absolut. Artinya, tidak perlu kita ragu-ragu lagi. Itu sedulur saya saudara. Ya. Nah, tatwa ini kemudian identik dengan darsana. Ya, darsana itu adalah penglihatan, adalah titik poin, pandangan, sudut pandang. Kalau kita berbicara filsafat agama Hindu, ada 6 sistem darsana. Ya, Samkhya, Yoga, Vaisesika, Nyaya, Mimamsa, dan Vedanta. Ini yang kita sebut sistem filsafat ortodok yang kita warisi sampai sekarang. Inilah yang mengakui, yang bersandarkan, yang berdasarkan atas kitab suci Weda. Ya, filsafat-filsafat ini yang kita warisi sampai sekarang dengan kekayaan nusantaranya. Karena sebelum kita juga berbicara darsana yang tadi, di Indonesia sudah ada banyak pelajaran tatwa. Wanokoso, Tatwa Jenyano, Jenyano Siddhanta, dan lain sebagainya. Kita kaya. Inilah yang saya sebut tadi, kekayaan Nusantara kita luar biasa. Nah, sedulur sedharma, ketika kita berbicara tatwa, ya, dengan darsana, sudut pandang yang berbeda dari berbagai acarya kita, dari berbagai resi kita, ya, itu memang memunculkan berbagai kepengikutan, ya, memunculkan berbagai kepengikutan. Nah, sistem kepengikutan inilah yang kemudian menjadi sampradaya, aguron-guron, perguruan rohani, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita di Indonesia, di Nusantara ini, dari sekian banyak luas tatwa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, dengan sistem perguruan yang ada, kita tidak mengikuti sampradaya yang asing, yang datangnya dari luar. Kita mengikuti ajaran Indo Empu Puturan. Ya, ajaran Indo yang kita ikuti, yang sudah mulainya memang dari Bali. Ajaran Indo dan yang Nirarto di Indonesia inilah yang kita jadikan pedoman. Oleh karena itu nanti ketika kita berbicara tatwa ini, filsafat ketuhanan yang dalam teks atau terminologi kita disebut dengan istilah Brahma Vidya menjadi jiwa, ya, menjadi hal yang sangat menonjol, menjiwai kehidupan beragama kita di Nusantara. Kita sudah jelas tahu bagaimana Brahma Vidya, filsafat ketuhanan, mengajarkan kepada kita bahwa Indonesia kita tidak bertentangan sama sekali dengan paham Weda yang kita tahu. Ekam, Sat, Wipra, Bahuda, Wadantu. Ekam Sat, Indo Sang Hyang Widi satu. Wipra, orang bijaksana. Bahuda, banyak menyebutkan nama. Namanya Tuhan itu yang berbeda-beda. Ini dalam konsep Nusantara, di dalam Wonokoso dirumuskan menjadi Ekam tuam, aneka tuam, swabhawa laksana batara.
Ini jadi tidak ada pertentangan sebenarnya, tidak ada benturan. Sehingga kita merasakan Hindu ini sangat inklusif. Hindu ini sangat damai. Hindu ini sangat toleran. Kenapa sekarang kita merasakan benturan? Pasti ada yang eksklusif. Truth claim, mengklaim dirinya paling benar, mengklaim dirinya paling unggul, kemudian melemahkan, menista yang lain. Pasti itu. Saya pastikan, pasti seperti itu. Nah, dalam sistem tatwa, karena ini penyelidikan yang mendalam, sangat rasional, berdasarkan perenungan, saya pastikan bagaimana Hindu Nusantara kita ini dengan konsep Weda itu tadi sebenarnya sudah klik, sudah tuning, sudah menyatu, tidak ada masalah. Ini yang menyebabkan Hindu menjadi inklusif. Contoh-contoh lain nanti dalam penjelasan berikutnya akan saya beri. Itu tatwa. Kenapa kita disuruh kemudian memahami tatwa atau filsafat agama Hindu lebih banyak, lebih mendalam, karena jiwanya apa yang kita lakukan itu mengalir dari Brahma Widya, dari sifat ketuhanan yang kita miliki. Ada lagi sedulur saya yang membingungkan, monoteistik dalam Abrahamik yang satu itu berbeda dengan pengertian yang satu di agama kita. Ya, jangan disamakan. Yang satunya Abrahamik memang satu monoteistik yang ada di alam sana mengatur alam semesta ini. Tapi yang satu di agama kita itu Adwaita. Ini filsafat Vedanta. Saya tidak mungkin menjelaskan secara detail, secara keseluruhan. Adwaita itu kan panteistik. Yang satu Ido Sang Hyang Widiwasa di dalam Upanishad disebut Brahman, dia ada di luar sekaligus ada di dalam. Ya, ini ketuhanan kita. Dia ada di luar sekaligus ada di dalam. Di dalam Upanishad disebut Brahman. Ya. Nah, ini panteistik seperti kita kenal di Jawa Manunggaling Kawulobus. Ini sangat khas Hindu Nusantara kita. Oleh karena itu saya mengajak kita memahami ini semua, sehingga kita benar-benar menghayati bakti kepada Tuhan itu berdasarkan nilai-nilai Brahma Widya yang kita punya. Oke, sampai di sana dulu tatwa. Kemudian yang kedua, susila. Susila ini adalah turunan dari tatwa. Ini yang penting kita dulu tahu. Bahwa kita bersusila, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, beradab santun, itu karena ketuhanan kita seperti itu. Ya, Brahman, Atman, Aikyam, kan gitu. Ido Sang Hyang Widi dengan Atman tunggal. Atman ini ya yang ada di dalam seluruh makhluk itu. Maka kita harus bersusila, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Ini etika turunan dari filsafat agama Hindu. Ya, dalam konteks hubungan kebersamaan, inilah yang menjadi dasar. Kemudian muncul ajaran Tattwam Asi. Itu ajaran bukan hanya ajaran susila dalam pengertian biasa, tetapi dia dijiwai oleh ketuhanan. Jadi ketuhanan dan kemanusiaan bagi kita, bagi orang Hindu itu sudah menjadi satu, Brahman, Atman. Maka ketika kita menyakiti orang lain, itu artinya kita menyakiti diri kita sendiri. Oleh karena itu ini dihindari. Ya muncullah praktek-praktek ajaran susila berdasarkan filsafat Hindu. Salah satunya adalah filsafat yoga. Ya, tatwa tadi saya bilang darsana itu salah satu bagiannya kan yoga. Ada istilah pancayama, ada istilah pancaniyama. Jadi kalau menurut Resi Patanjali dalam ajaran yoganya, moralitas itu mendapatkan tempat yang paling utama. Ya, yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Bukan jago senam yoganya itu yang diutamakan. Moral dulu dibentuk. Ya, bermoral dulu kita jadi orang, gitu konsepnya. Apa itu isinya yama? Ahimsa, satya, asteya, brahmacari,
Kemudian aparigraha. Ahimsa, tidak menyakiti. Ahimsa paramo dharma, tidak menyakiti, tidak menyiksa semua orang, itulah dharma yang utama. Ini yama. Kita disuruh yam, mengendalikan, menahan diri untuk tidak menyakiti. Ya, kemudian satya, kebenaran yang hakiki. Sat, Tuhan juga disebut sat, kebenaran yang hakiki. Asteya, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak memanipulasi. Ya. Brahmacari, tidak melakukan hubungan seksual, tarak, mereka yang ada di dalam proses perguruan. Kemudian aparigraha, tidak serakah, tidak loba. Ini kita disuruh menahan diri oleh Resi Patanjali pada ajaran susila. Kemudian panca niyama, disiplin batin. Apa isinya? Saucam. Satu ajaran di Nusantara kita menyebutkan saucam ngaranio enjing ajius mepujo sewano, mesuryo sewano. Kita bersihkan lahir batin. Itu perintah. Itu anjuran yang harus kita kerjakan. Saucam, bersihkan diri kita baik lahir maupun batin. Santosa, puas hati. Apa yang sudah kita peroleh, berpuaslah dengan itu. Santosa budi. Swadhyaya, mempelajari kitab suci. Tapa, hidup sederhana. Dan iswara pranidana, menghaturkan bakti, menghaturkan persembahan kepada Ido Sang Hyang Widi. Inilah dasar-dasar moral. Kemudian di Sarasa Muscaya juga kita temukan konsep dasa karma pata, penjabaran dari ajaran Trikayo Parisuddha. Berpikir yang baik, berucap yang baik, berbuat yang baik. Inilah susila-susila Hindu yang berangkat dari filsafat agama Hindu. Karena jiwa yang satu, yang kita sebut Atman itu ada di dalam setiap makhluk hidup. Ini dasarnya. Jadi bukan karena unsur-unsur lain. Itu susila. Kemudian yang ketiga, kerangka dasar kita adalah upacara. Ya, saya tambahkan upacara keagamaan supaya kita dapat membedakan dengan istilah upacara dalam pengertian sekuler. Upacara bendera gitu misalnya. Upacara keagamaan hidup, upacara. Ini prakteknya kita sering kaitkan dengan yatnya. Maka ada upacara keagamaan yang kita kenal, Panca Mahayat. Inilah yang sering kita nilai kok bisa melemahkan seradanya orang Hindu. Kita ayo bareng-bareng cari sisi peliknya. Sebenarnya salahnya itu ada di mana? Karena sastra suci yang saya baca, terutama kitab suci yang menjadi sumber dari ajaran-ajaran upacara keagamaan kita itu Yajurveda. Kalau di kita Pancamahayatnya itu banyak. Dewa Yatnya itu ada sumbernya sendiri. Ya di Bali lontar-lontar itu banyak memuat Pitro Yatnya, Yamo Purwano Tato dan lain sebagainya. Budo Yatnya, segala jenis cara kita punya semua. Ya, saya tarik yang terbesar dulu ya pengertiannya ini. Kenapa upacara keagamaan ini tidak perlu kita sanksikan mestinya? Tidak perlu kita pandang sesuatu yang ribet, sesuatu yang rumit, sesuatu yang menyulitkan kita jadi orang Hindu. Ya. Pertama, Yajurveda menyebutkan ayam. Yatnya Buwanasya Nabi. Ya. Yatnya itu adalah pusat keseimbangan semesta. Persembahan penyembah suci yang kita lakukan, yang kita aturkan melalui bentuk-bentuk upakara, itu tujuannya untuk membangun keseimbangan. Makanya kalau panjenengan selesai beryatnya tidak mendapatkan ketenangan, keseimbangan lahir batin, cek dulu yang salah apanya. Ya, jangan protes persembahannya. Cek dulu, jangan-jangan memang dalam diri kita ada sesuatu yang salah. Ya. Kemudian masih dalam kitab Yajurveda, Ayur, Prana, Sruta, Ojas, itu semua kita dapatkan yat nyena kalpatam. Dengan mempersembahkan yatnya orang mendapatkan ayur.
kesehatan, umur panjang. Orang yang melaksanakan niatnya mendapatkan prana, daya hidup. Prana jenya nena kalvante. Orang mendapatkan penglihatan yang terang, kebahagiaan batin itu karena niatnya. Sang Yajamano, orang yang melakukan niatnya, dengan jelas disebutkan oleh Yajurveda, Satya Santu Yaja Manasya Kama. Keinginan-keinginan si pelaku yatnya, orang yang melakukan yatnya itu akan sampai pada hakikat yang tertinggi. Satya, inilah yang disebut moksa. Kenikmatan hidup rohani yang tujuan utama kita bersatunya kembali Atman dengan Brahman. Ini sedulur saya saudara, hati-hati kalau kita mengkritik upacara agama, merumitkan, meruwetkan. Hati-hati. Karena kalau kita harus mengatakan upacara sederhana, yes, saya tidak ada masalah dan memang harus begitu. Bahkan lebih luas saya ingin mengajak sedulur saya sedharma di dalam kesempatan ini, bagaimana kita berupacara agama yang berdasarkan filsafat yoga itu tadi. Susila tadi sudah saya jelaskan berdasarkan yoga. Sekarang coba kita masukkan upacara keagamaan kita ini juga berdasarkan yoga. Saya mulai dari penyiapan upokaru, terutama ibu-ibu saya yang menyiapkan upokaru. Begitu ibu sudah melinggih, duduk manis, megang pisau, megang janur, mentetuesa, itu sudah ada ketulusan hati, fokus, konsentrasi, dharana dhyana. Itu sudah harus ada. Ibu itu sedang meyoga sebenarnya. Dan ini jalan pembebasan loh. Ini yang sering belum kita mengerti. Begitu mentetuesan, di situ ada ketulusan, ada keikhlasan hati. Ya, maka yoga mengajarkan kepada kita supaya yatnya ini menjadi berhasil dengan baik. Sama tuam yoga uciate, ya, berhasil menciptakan ketenangan dan keseimbangan diri. Itulah yang harus kita masukkan dalam yatnya. Kemudian untuk keinginan kita memodifikasi dan lain sebagainya, pengertiannya yoga adalah yoga karmasu kausalam. Beriatnya lah kita dengan cara yang efektif dan efisien. Keluhan kita, oh ya kok sudah sekian hari persiapannya, 1 bulan, 2 minggu, melelahkan banget. Padahal yoga menjelaskan, mari kita beriatnya dengan efektif dan efisien. Kenapa kita tidak berubah? Salah sopo. Kan gitu sekarang. Wong petunjuk ajaran sucinya sudah jelas. Mengajarkan kepada kita seperti itu. Inilah yang harus kita bangun terus sedulur saya saudara. Sehingga praktek, ya, praktek tatwa, susila, upacara keagamaan Hindu ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Praktek upacara keagamaan Hindu kemudian dalam konsep kehidupan kita memunculkan banyak rangkaian. Ya. Ada upacara, ya, ada hari baik, Subo Dewasa, muncul ajaran Wariga. Ini khas Indonesia kita punya. Ya, Wariga kita ada itu menentukan kapan ngotonin, kapan bangun rumah, kapan mau kawin. Tidak kayak binatang, mau kawin aja, nggak lihat kiri kanan. Kan begitu. Jadi diatur. Kemudian untuk memuja Indo Sang Hyang Widi, Iswara Pranidhana dibuatlah pura. Walaupun secara nasional saya jelaskan tadi, ya, leluhur kita menyebut pura sebagai dewalaya, sebagai tempat suci. Ini sangat inklusif kok. Mau menggunakan candi silakan, mau menggunakan pelangkiran di rumah tangga silakan, dan seterusnya. Ini itu inklusif. Ya. Kemudian ada tradisi-tradisi, bentuk-bentuk upacara yang berbeda. Jangankan kita antar provinsi, antar suku. Sama aja suku Bali, antar kabupaten sudah berbeda. Kenapa? Budaya banyak bermain di aspek upacara kita. Tetapi yakinkan itu bahwa itu adalah perwujudan luar dari filsafat agama Hindu. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana kita membuat Banten? Banten itu adalah perwujudan. Pinaka rupan ide betara, pinaka warna ide betara. Ini yang kita pastikan dulu, supaya kita bagaimana membuat kemudian Indo Sang Hyang Widi, Brahmana Triwida Kriya, itu ya, Indo Sang Hyang Widi dalam kepala,
badan, kakinya sundara. Indah. Itu yang terpenting. Mana kepalanya, mana badannya, mana kakinya, itu indah, serasi. Upokaro juga begitu. Maka kita harus belajar, jangan terus menyematkan jadi orang Hindu itu angel, jadi orang Hindu sulit. Ini saya minta sedulur sedharma menyampaikan ini kepada umat kita dengan bijak, dengan wise, supaya yang dia dapatkan itu benar. Nah, di Begawan kita juga kita lihat ayat-ayatnya, bahkan Indo Sang Yang Widi aja memeras dirinya beriatnya untuk membangun alam semesta. Dan ini contoh buat kita harus beriatnya, upacara keagamaan itu. Sahayatnya Praja Sristua, Pura Waja Praja Pati, Anena Prasa Wisya Duam, Esawu Setwista Kamaduk. Itu sebutan di dalam Begawan kita. Di ayat 3 sloka 10. Kalau kita ingin mencapai sesuatu, memenuhi keinginan kita, yuk peras diri kita. Kita ini kan susu sapi perah. Kita harus memeras diri kita untuk mencapai sesuatu. Sarananya adalah yaknya. Bersedia berkorban, bersedia mempersembahkan sesuatu. Bahkan lebih luas di dalam Begawan kita disebutkan tidak hanya yatnya, digandengkan dengan yatnya dana tapa. Yatnya persembahan suci, dananya menjadi dano puneo berbagi, tapa menjadi disiplin spiritual. Ini digandeng. Nah, dia diam, jangan tinggalkan itu. Tasmat etat, laku kriam etat, lakukanlah itu. Ini jelas, petunjuk sudah sangat jelas kita dapatkan. Nah, di Nusantara kita, Tatwo Susilo Upacara ini kemudian diterjemahkan dari berbagai sumber praktek Pancamawayatnya, termasuk teori-teori Brahma Widya kita. Ini sedulur saya, kita menelisik sedikit lebih dalam tri kerangka dasar kita supaya kita tidak salah menilai. Saya kira seperti itu. Kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, saya berikan kesempatan untuk berdiskusi. Bapak-bapak, ibu-ibu umat sedharma yang saya hormati, demikian Dharma Tulo tentang Ngaji Weda dengan tema menelisik lebih dalam kerangka dasar agama Hindu telah disampaikan dengan sangat baik. Umat sedharma baik yang hadir langsung maupun yang melalui virtual untuk menyampaikan. Om Swastiastu. Pada kesempatan ini saya sampaikan puji suksma kepada Ida Sang Yang Widi Wangsa, karena ini bagi saya hadir di tengah-tengah acara ini tentu merupakan rezeki besar, karena sejak saya kecil ya, SMP, SD, SMA belajar agama itu penjelasan yang seperti ini baru kali ini saya dapat. Jadi kalau tiga kerangka dasar itu sudah pernah dipelajari, ya. Tetapi kaitannya antara filsafat dengan susila, dengan cara satu rakyat menjadi kesatuan, saya baru dapat hari ini. Jadi kalau misalnya yang dipelajari waktu sekolah dasar, SMP, SMA itu sepotong-sepotong, ya, tatwa, susila, bicara, tetapi dari satu kesatuan itu baru kali ini saya dengar. Jadi saya aturkan terima kasih kepada panitia Semarang Barat yang mengadakan acara ini, dan tentu terima kasih sekali kepada Pak Agung yang mengisi acara ini. Jadi setelah mendengar rangkaian satu kesatuan antara tiga kerangka dasar, dan kalau diterima dengan pikiran memang agak sulit, ya. Tetapi kalau dicerna dengan hati, baru bisa menimbulkan kesadaran. Seperti tadi dijelaskan sama Pak Agung, bahwa upacara itu ribet. Memang kalau dibaca dengan pikiran memang ribet, tapi kalau dibaca dengan hati itu tidak ribet. Karena hati itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Jadi pikiran itu kalau sepotong mesti saling bertentangan satu sama lain.
Tapi kalau dimaknai dengan hati, dari filsafat, lalu ke praktek sehari-hari, dan semuanya itu atas pengabdian dari para resi, kita sudah terima matang sebenarnya untuk di Indonesia. Jadi kalau tadi dikatakan Weda, di India pun ada Weda, ya. Tapi bagaimana Weda itu turun di Indonesia, disesuaikan dengan keadaan budaya Indonesia, ini baru hari ini saya dengar dari Pak Agung. Saya kira membaca buku tidak gampang. Membaca buku tidak gampang. Buku banyak dibaca-baca, tapi kita tidak memahami. Memahami aja sulit, apalagi menyadari. Menyadari lebih sulit lagi. Pada yang terhormat narasumber Albin Remaja luar biasa pada kesempatan ini, dan pada kesempatan ini kami sangat-sangat senang sekali karena baru kali ini ternyata baru memahami ternyata agama dengan Pancasila dan trikerangka dasar sebagai bingkainya. Mudah-mudahan kami tidak berat, berarti kami mendapat pemahaman bahwa tiga kerangka agama Hindu adalah sebagai bingkainya. Dan niscaya serada dan bakti tidak akan kuat. Nah, timbul pertanyaan kami, Pak Agung, untuk pencerahan lagi, yaitu hakikat bakti itu sendiri. Karena sering kami mendengar bakti, pokoknya bakti, tapi hakikat baktinya sendiri. Sekali lagi terima kasih, dan saya juga sangat terkesan ternyata yang namanya buah Banten itu ternyata yoga, luar biasa. Berarti kami punya pemahaman ternyata nilainya membuat Banten itu mempunyai nilai tersendiri dari Metuesan ini. Berarti jauh lebih bernilai kalau membuat sendiri daripada beli. Karena begitu Metuesan memegang, sudah konsentrasi, sudah fokus, berarti itu masuk yoga. Terima kasih Pak Agung. Itu saja yang pertanyaan kami. Kami tutup dengan pramasanya. Om Santi Santi Santi. Dari Pati, ini sesepuh kami yang sangat luar biasa pengabdian beliau terhadap agama Hindu, tidak hanya di Pati, juga di Jawa Tengah. Pak Putu, kita sudah sepakat nanti pelan-pelan ya Pak Putu untuk penyederhanaan ritual. Saya ingin teman-teman di Jawa Tengah ini melaksanakan odalan seperti tadi yang saya jelaskan, yang efektif, efisien. Tidak banyak Banten yang tidak perlu waktu yang terlalu lama. Nah, saya juga sudah pelan-pelan menata bersama PSN. Jadi harap maklum karena memang sumber pembelajaran kita berbeda. Pinan-pinan Dito, Pandito yang memang mendapat tugas kepercayaan ini berangkat dari dasar-dasar pendidikan yang juga berbeda, guru yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Kalau SOP di Pinandito Sanggerahu Nusantara juga sebenarnya sudah ada. Tapi saya juga sudah membaca itu, kelihatannya jumlahnya juga masih sangat panjang Pak Putu. Ini pelan-pelan waktu ya, karena kita memerlukan waktu dan tenaga ahli. Kemudian yang paling penting menurut saya kesediaan diri untuk mau mereformasi itu. Ya ini yang masih sulit. Mentransformasi diri itu bukan pekerjaan yang mudah. Saya sudah rasakan, beberapa teman juga sudah saya sampaikan, bahkan mengikuti Bisamo saja masih sulit, apalagi berubah yang memang masih dalam angan-angan. Yang kedua, Sudi Wadani, saya juga sudah punya program Pak Putu, sayang pandemi, saya pengen mengumpulkan nanti kalau sudah punya uang, bagaimana menangani teman-teman kita yang berangkat dari non-agama Hindu keluarga. Kita sudah ada rencana, tunggu waktunya saja di level organisasi sudah saya rencanakan. Tapi saya minta teman-teman di Parisado Kabupaten Kota menguatkan ini. Ya, mulailah dari kabupaten kota. Tatwo-tatwonya oke, lebih diperbanyak. Maka kesempatan kumpul itu ya kita gunakan untuk berbagi ilmu. Ya.
Kita surga dan neraka, moksa itu pasti kok. Bukan sesuatu yang remang-remang, gampang enggak. Kalau Pak Putu memang berbicara tadi soal karma, itu kan kuncinya. Karma, pahala itu kan pahala dari karma, hasil dari karma kita itu kan kunci. Di mana subo karmo mengantarkan kita ke surga, asubo karmo mengantarkan kita ke neraka. Ya yakin, apalagi Ido Pandito sampun meragosibo mengantarkan itu. Ya ini. Kemudian soal pendidikan, jangan sampai lost generation, saya setuju. Kita tidak boleh kehilangan itu. Maka apapun yang kita lakukan, semuanya dalam rangka memperkuat itu. Ya, ada WHDI, ada Prajaditi, ada ICI, ada Perada. Pendidikannya tolong diperkuat, ketahanan keluarga. Kalau mengandalkan Parisado tenaga ahli juga nggak punya. Saya bukan tenaga ahli, cuma ikut nyarengin saja, berbagi. Kita tidak banyak punya tenaga ahli, maka kita banyak berharap kepada pembinaan agama, pelayanan agama di keluarga masing-masing. Oke, konseling kita sudah ada bukunya Pak Putu, memang belum sempat kita sosialisasikan saja. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bahas dalam forum yang lebih luas. Oke, saya setuju. Di tingkat kabupaten kota lah, saya yakin juga sudah jalan. Bahkan ada studi wadani gratis dari Parisado tertentu, ya. Bahkan sampai kawin gratis dibiayai oleh Parisadonya. Bapak Ibu ketika mendengar kawin gratis, jangan terus jadi BTN PKL ya. Bocah tua nakal pengen kawin lagi ya. Ya. Oke. Jadi silakan Pak Putu nanti tolong diperkuat ketahanan keluarga kita. Ini juga Pak Dirjen mewanti-wanti, Pak Dirjen Dimas Hindu, memperkuat ketahanan keluarga karena ketahanan bangsa sumbernya dari sini. Kemudian soal perdebatan tadi, saya sih tidak begitu heran Pak Putu. Saya punya pimpinan juga seperti ini, ya. Jangan kita berharap dia akan belajar agama kita. Pandangan-pandangannya ya seumur-umur hanya 1-2 barangkali yang mau memperbaiki pandangan. Bagaimanapun Hindu sampai hari ini ya dipandang sebagai agama bumi. Yang lain itu agama langit, agama Tuhan, kita agama manusia. Kita tidak usah terlalu berkecil hati. Ya, kita berikan sekarang, tugas kita memberikan pencerahan, memberikan penjelasan. Itu pun yang penting-penting saja dan yang mau mendengar. Yang tidak mau mendengar nggak usah dipaksakan. Nah, repot kita sakit hati. Ya, dan kebanyakan mungkin kita sakit hati di situ. Dia memaksakan kehendak, kita memaksakan kehendak. Jadi nggak ketemu. Lebih baik ke dalam. Menurut saya lebih baik kita ke dalam seperti tadi Tatwo Susilo Bocaro ini kita perbaiki pemaham ke dalam diri kita, ke dalam grup-grup kita, dan selanjutnya silakan miliki keberanian, rasa tanggung jawab untuk membagi kepada orang lain. Tiga kerangka dasar ini memang setelah saya renung-renungkan, upacara agama Hindu itu ternyata leluhur kita tidak ngawur, sangat wise, sangat bijaksana. Bagaimana beliau menggambarkan Banten itu sebagai simbolik alam semesta, Banten itu sebagai simbolik diri kita, Banten itu sebagai simbolik Indo-Betara. Ya, ini konsep hanya ada di Indonesia loh. Ya, di Nusantara kita punya konsep ini. Maka Panco Maho Yatnyo itu sumber-sumber lontarnya jelas. Ya, Pitro Yatnyo, Dewo Yatnyo, Rsi Yatnyo jelas kita punya itu sampai Buto Yatnyo. Inilah kekayaan. Trito Karano itu kalau Bapak Ibu belajar di India itu tidak ketemu. Ya. Ini yang selalu saya bilang, karena manusia Hindu Indonesia, leluhur kita, ya, aksinya itu, tindakannya itu lokal, bertindak lokal tapi sudah berpikir universal. Itu leluhur kita. Trito Karano siapa yang tidak menerima sekarang dunia internasional menerima? Itu kan sumbernya lokal. Nyepi itu kan tindakan lokal, tapi berdampak internasional. Ini kehebatan Nusantara sebenarnya, kehebatan leluhur kita. Sesuai dengan budaya Indonesia. Kalau kita berbicara ini sedulur sedharma, level strata sumber-sumber ajaran agama Hindu, Sruti, Smrti, Sila, Acaro, Atmanastuti sudah kita terapkan di Indonesia. Maka tidak usah berteriak back to Weda, kembali kepada Weda, usah. Sruti Smrti itu sudah kita terapkan dengan bahasa lokal, dengan bahasa yang berbeda. Ketuhanan yang tunggal itu sudah kita terapkan. Yang Widi Tunggal, Ekam Sat itu sudah dengan bahasa yang lokal.
Ya, inilah inklusifnya itu, bagaimana Ido Betaro Sang Hyang Tuduh Sang Hyang Mam diterima Gusti Pangeran, mungkin apalagi teman kita di Kaharingan, di Batak, di Toraja dengan bahasa daerah diterima oleh Hindu kita karena memang inklusif ketuhanan kita. Maka Upanishad kan menyebutnya Brahman. Bapak Ibu, Brahman itu berasal dari kata Brih. Tuhan kita Tuhan yang sangat aktif dan dinamis. Orang Jawa bilang kan apa? Tuhan tidak pernah tidur itu. Buatan sare. Nah, orang tahu sare kan Tuhan itu. Karena Tuhan kita itu Brahman, aktif dan dinamis, itu Brahman artinya itu. Maka Begawan kita menyebutkan kalau aku berhenti bekerja dunia ini akan hancur. Oke, dan ini inklusif, hidup kita sangat inklusif seperti itu. Pertama ada rasa rindu. Rasa rindu ingin ketemu kepada sumber kita. Siapa sumber kita? Itu Sang Hyang Widi. Ya, leluhur juga sumber kita pada level berikut. Rasa rindu harus ada dulu, sedulur saudara. Kemudian mengabdi. Ya, kalau rindu tapi tidak ingin mengabdi, hanya ingin mendapat terus. Nah, mengabdi inilah yang memunculkan persembahan. Maka bakti itu baj, asal katanya. Ya, ada pengertiannya memuja, ada pengertiannya mengabdi, mempersembahkan sesuatu. Kemudian baru ada ketulusan. Semua ini adalah milik Beliau. Kalau bahasa kita sehari-hari mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, enggak juga. Tuhan yang punya kok. Bagaimana kita mempersembahkan? Ya, kita hanya memanfaatkan apa yang disediakan oleh Tuhan melalui alam semesta yang sudah banyak memberikan sesuatu kepada kita. Dan itu kita kembalikan sebelum kita nikmati. Inilah bentuk penyucian dan ucapan terima kasih. Itu sebenarnya. Ya, apa yang bisa kita berikan? Bahwa kita tidak punya apa-apa. Semuanya adalah milik Tuhan. Nah ini, mari kita melakukan bakti juga dengan tulus, dengan rasa rindu yang mendalam kepada leluhur kita, kepada Ibu Sang Hyang Widi dan lain sebagainya. Pun, Terakhir. oke, sedulur-saudara, karena waktu kita batasi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan juga ada poin-poin tertentu yang kita dapatkan, seperti misalnya kaum Sarati, ibu-ibu yang membuat Banten, pahamilah ibu-ibu sedang mengamalkan filsafat yoga, ya, yang menjadi pemangku, yang menjadi pemimpin upacara, kita sedang mengamalkan filsafat yoga, ya. Duduk bersila dengan tenang, merenung, memohon, itu sudah filsafat yoga. Ini sudah tatwonya. Kita memuja, membekti kepada Ido Sang Hyang Widi, para dewa dan leluhur, itu sudah widi tatwo. Ya, jadi banyak hal yang bisa kita petik, tinggal nanti pahami ini secara utuh, jangan secara parsial, sehingga kita dapat melaksanakan di kerangka dasar agama Hindu dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi Santi. Terima kasih, tetapi karena dibatasi oleh waktu, kami hanya bisa sampai di sini. Kita nanti berjumpa pada bulan depan, mudah-mudahan akan ada tema yang lebih baik lagi, lebih berbobot, dan Dharma Tula Ngaji Deweda kali ini kami akhiri sampai di sini. Saya pribadi selaku pengantar dalam Dharma Tula ini, kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dengan Dharma Tula ini kita bisa menambah serada bakti kita sebagai umat Hindu. Sekian saya akhiri. Om Santi 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 Om.